Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam momen saat teduh pagi bersama Gereja Isa Al-Masih Lawang Light Generation. Tetap semangat tentunya di dalam Tuhan, dan mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan saat teduh kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon berkat-Mu, mohon pimpinan-Mu, supaya setiap momen boleh menjadi sesuatu yang berharga buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap bersama-sama masuk dalam hadirat-Mu. Berkatilah saat teduh kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, mari kita bersama-sama menikmati penyembahan kita dengan pujian berikut ini. Ku cintakan rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik.
setiap langkah jalanku. Kadang ku tak mengerti jalanmu, namun satu yang ku percaya, rancanganmu yang terbaik. Kala jalanku tampak suram, kau sinari dengan kasih-Mu. Kau tuntun aku dalam damai-Mu, ajarku taat kehendak-Mu. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu, Kau yang pegang masa depanku. Ku ingin setia di jalan-Mu sampai akhir hidupku. Atur saja Tuhan, atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Tak ingin lagi ku berjalan sendiri. Pegang tanganku, tuntun langkahku sampai akhir hidupku. Kala jalanku tampak suram, Kau sinari dengan kasih-Mu. Kau tuntun aku dalam damai-Mu, ajarku taat kehendak-Mu. Walau ku tak tahu hari esok, ku tenang karena Kau besertaku. Setiap hembus nafasku hanya bagi-Mu, Tuhan. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu, Kau yang pegang masa depanku. Ku ingin setia di jalan-Mu sampai akhir hidupku. Atur saja Tuhan, atur saja Tuhan, hidupku milik-Mu. Tak ingin lagi ku berjalan sendiri. Pegang tanganku, tuntun langkahku sampai akhir hidupku. Atur saja Tuhan hidupku milik-Mu, Kau yang layak pimpin jalanku sampai akhirnya ku melihat wajah-Mu di kemuliaan. Saudara, renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Galatia 5 ayat 25. Galatia 5 ayat 25 berkata, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita juga dipimpin oleh Roh." Dalam bahasa aslinya kata dipimpin di sini menggunakan kata stoichep
yang berarti melangkah dalam barisan atau mengikuti ritme atau pola tertentu. Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang bagaimana hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saat kita menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Roh, kita berpikir bahwa Roh Kudus dengan kuasanya yang ajaib itu akan menuntun kita bertemu dengan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang akan membawa kita ke dalam berbagai-bagai kemenangan atau pelayanan kita yang selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara, ternyata dipimpin oleh Roh Kudus tidak selalu demikian. Apa yang baru saja kita baca memang mengatakan bahwa kalau kita hidup oleh Roh, kita juga harus bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya kita tidak lagi mengandalkan diri kita sendiri, melainkan mengandalkan Tuhan. Namun saudara, navigasi spiritual kita yang terjadi justru bekerja sebaliknya. Ketika kita berpikir bahwa dipimpin oleh Roh berarti kita akan menemukan jalan-jalan yang luar biasa, pelayanan diberkati dan seterusnya. Ternyata tidak selalu seperti itu. Karena faktanya Roh Kudus bahkan mungkin membawa kita kepada sesuatu yang tidak kita ingini sama sekali. Rasul Paulus sendiri pernah mengalami itu, ya. Ketika Tuhan melarang dia untuk melayani di Asia Kecil, maka saudara, Tuhan pimpin ke tempat yang lain. Artinya, dengan kata lain, dipimpin Roh Kudus tidak selalu berbicara tentang sesuatu yang tepat seperti yang kita pikirkan. Kadang-kala Tuhan ingin membawa kita ke tempat lain. Artinya, urusan kita di tempat ini sudah selesai. Maka kita pergi ke tempat lain untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar. Nah, saudaraku, maka kita harus senantiasa belajar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya tujuan hidup kita ini selaras dengan apa yang Ia inginkan. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus senantiasa bergaul karib dengan Tuhan secara pribadi. Ada intimasi antara kita dan Tuhan, ya, doa-doa yang kita naikkan, penyembahan-penyembahan yang kita naikkan, pujian-pujian kita naikkan, dan jangan lupa senantiasa membaca firman Tuhan karena Roh Kudus memakai firman-Nya untuk menuntun kita. Nah, kadangkala jalan-jalan yang kita pikir baik, jalan-jalan yang kita pikir ini oke dan keren, ternyata Tuhan tidak mau kita ada di situ. Tuhan mau kita ada di tempat lain. Nah, itu terjadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, dan tentunya Tuhan juga menguatkan kita dengan firman, dengan orang-orang tertentu yang akan meneguhkan kita di dalam panggilan pelayanan kita, atau di dalam tugas-tugas yang kita kerjakan, atau dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Kadangkala Tuhan pertemukan kita dengan keadaan-keadaan yang membuat kita untuk apa? Bergumul, membuat kita untuk berpikir ulang tentang jalan hidup kita. Contohnya siapa? Yusuf. Ketika Tuhan izinkan Yusuf masuk ke dalam keadaan yang berat, di mana dia disingkirkan oleh saudara-saudaranya, ya, hendak dibunuh, dimasukkan ke dalam sumur, Yusuf pasti berpikir bahwa hidupnya akan selesai di situ. Tetapi kita lihat bagaimana Roh Kudus memimpin hidupnya dengan membawa dia ke Mesir. Meskipun cara Tuhan membawa dia ke Mesir itu sangat menyakitkan, tetapi bagaimanapun juga Tuhan punya grand plan, rencana yang besar untuk Yusuf di tempat itu. Jadi ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masa-masa yang sulit dan berat, saya kok masih percaya bahwa tangan Tuhan sedang bekerja membawa kita untuk next level di dalam Tuhan. Tinggal bagaimana kita melihat itu dari sudut pandang Tuhan sendiri. Navigasi kita bukan lagi bagaimana kita menganalisa hidup, tetapi bagaimana kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Itu salah satu contoh, saudaraku. Dalam hidup ini juga banyak sekali contoh-contoh yang terjadi. Mungkin Bapak Ibu juga mengalaminya. Bagaimana Tuhan memimpin kita untuk apa? Untuk kita berjalan di dalam track yang Ia mau. Apa yang kita sudah kerjakan, hasilnya sudah bagus, tiba-tiba menjadi kacau dan rusak. Saya tetap percaya bahwa dalam situasi seperti itu,
Tuhan tetap punya rencana. Karena itu mari kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dengan cara apa? Ikut dalam barisan, ikut dalam pimpinan Tuhan. Lalu kemudian kita mulai ikut ritmenya Tuhan atau pola yang Tuhan mau kerjakan. Karena itu mari kita mulai dengan bersaat teduh pribadi secara konsisten, membaca Alkitab dengan konsisten, berdoa dengan konsisten, dan percayalah lewat semua itu nanti Tuhan akan tuntun jalan-jalan kita bertemu dengan kehendak-Nya. Kiranya sepanjang hari ini tuntunan Roh Kudus atas kita dan membawa kita untuk mengalami terobosan-terobosan yang Tuhan kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau Engkau yang pimpin hidup kami. Kami mau Engkau yang tuntun hidup kami. Meskipun kami tahu tidak selalu mudah untuk memahami kehendak-Mu, tetapi biarlah Roh Kudus sendiri yang akan bekerja di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2026. Pokok doa kita hari ini berdoa untuk anak-anak kita, keluarga kita, pergaulan mereka dimanapun mereka berada, supaya Tuhan tolong. Mungkin juga studi mereka, pekerjaan mereka, supaya Tuhan yang campur tangan sehingga mereka tetap boleh menjadi saksi dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami membawa keluarga kami masing-masing, terutama anak-anak kami yang masih muda Tuhan. Mereka masih rentan dengan pergaulan yang buruk, masih rentan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak memuliakan Tuhan, dan mereka rentan untuk dijatuhkan. Karena itu kami saat ini berdoa, kiranya Tuhan proteksi anak-anak kami dalam studi, dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menolong mereka sehingga mereka boleh menjadi anak-anak muda yang bersaksi dimanapun berada. Tuhan berkati studi mereka, Tuhan berkati pekerjaan mereka, Tuhan berkati usaha mereka untuk mencari pasangan hidup sesuai dengan kehendak-Mu, supaya mereka tidak menemukan orang yang salah. Kami membawa anak-anak kami membawa keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya berkat Tuhan dialirkan atas mereka, dan sepanjang hari ini anak-anak kami dimanapun berada, kiranya Tuhan sertai. Pun kami berdoa untuk anak-anak muda di kota di mana kami tinggal, kiranya Tuhan yang berkati, jauhkan dari pergaulan yang buruk, dan biarlah Tuhan senantiasa membawa mereka untuk next level, menjadi produktif dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberkati keluarga kami, memberkati kota kami, bahkan memberkati bangsa kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terpujilah nama-Mu. Doa ini kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kiranya memberkati-Mu dalam segala jalan-Mu, serta membuat-Mu berhasil. Apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu diberkati oleh Allah yang Maha Tinggi dari saat ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Demikian saat teduh kita. Sukses selalu dan senantiasa hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Amin.